Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan beberapa hal terkait persiapan kita LSP di tahun ajaran 2021-2022. Semoga kalian tetap semangat ya, walaupun kalian di rumah masing-masing. Insya Allah kita sama-sama akan belajar mempersiapkan LSP tahun ini agar lebih siap lagi. Oke, ada beberapa yang akan Ibu. Kenapa sih uji LSP ini penting buat kalian? Ya, jadi begini, kebutuhan atau persaingan global bahwa setiap tenaga pekerja atau tenaga kerja yang bekerja di setiap negara sekarang ini harus memiliki sertifikasi. Sertifikasi ini penting bahwa kalian legalitasnya, bahwa kalian mampu di bidang tersebut. Dalam hal ini mungkin bidang jurusan animasi. Kenapa itu penting? Contoh sederhana, seperti mungkin kalian banyak melihat pembangunan tol dan sebagainya. Itu banyak sekali tenaga-tenaga asing yang ikut meramaikan bidang-bidang yang ada di Indonesia. Nah, contoh simpelnya adalah ketika seorang tenaga asing yang memiliki profesi misalkan tukang palu misalkan. Nah, itu saja mereka diimpor jauh-jauh dari Cina itu. Mereka itu bukan hanya diambil begitu saja gitu, tapi memang mereka memiliki legalitas yaitu sertifikasi yang mengakui bahwa mereka itu adalah mampu di bidang tersebut. Apalagi kalian, yaitu bidang jurusan animasi. Oleh karena itu, ada satu badan resmi, badan milik negara yang mengeluarkan sertifikasi untuk tenaga pekerja tersebut, memberikan legalitas bahwa kalian itu mampu di bidang tersebut. Nah, oleh karena itu, BNSP, nama lembaga resmi tersebut, menunjuk SMK 2 Cikarang Barat sebagai salah satu tempat yang akan melahirkan ya alumni-alumni dengan kualitas yang baik dan diberikan legalisasi yaitu berupa sertifikat LSP untuk jurusan yang ada di SMK 2 Cikarang Barat. Jadi kalian harus bersyukur, berbangga hati karena memang kalian termasuk siswa-siswi SMK 2 Cikarang Barat, sehingga nanti ketika kalian lulus tidak hanya membawa ijazah atau nilai rapot, tapi juga kalian dilengkapi dengan sertifikat LSP. Nah, ini adalah latar belakang dari yang namanya kenapa kalian perlu melaksanakan LSP gitu ya. Jadi nanti ketika kalian lulus dan kalian bekerja, kalian sudah akan merasa lebih percaya diri lagi karena memang kalian dilengkapi selain dengan ijazah, nilai rapot, kemudian juga sertifikasi. Dan dalam hal ini untuk jurusan animasi tidak hanya itu ya, kalian juga tetap harus rajin menyiapkan portofolio karena studio dimanapun untuk bidang animasi itu perlu yang namanya portofolio. Nah, itu sedikit ya latar belakang dari kenapa sih kita ada uji LSP. Selanjutnya, nah apa saja sih yang akan diujikan? Pasti kalian mau tahu kan kisi-kisinya. Nah, semua kisi-kisi yang akan diujikan di LSP itu ada standarnya yang dikeluarkan oleh BNSP, yaitu berdasarkan KKNI level 2 yang dikeluarkan tahun 2017. Selanjutnya, nah ini adalah standar yang dikeluarkan oleh BNSP. Di situ ada praproduksi. Nanti di bagian praproduksi itu kalian akan menghasilkan satu bukti-bukti yang akan kalian kerjakan. Misalkan dari satu soal nanti kalian akan mengumpulkan pasti yang namanya kalau di tahap praproduksi itu ada yang namanya storyline, storyboard manual, kemudian storyboard animatik. Nah, itu bagian praproduksi. Dan dalam hal ini kalian akan lebih disiapkan karena insya Allah IP animasi yang akan kalian gunakan untuk cerita di soal tersebut sudah ada disiapkan oleh jurusan. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah unit kompetensi yang ada di produksi. Ya, ada sebanyak 13 unit. Nah, kalau kalian pernah pengalaman PKL, karena kan salah satu syarat untuk uji LSP ini kalian sudah memiliki sertifikat PKL. Nah, bagi kalian yang sudah pernah pengalaman PKL di industri animasi pasti merasakan di mana tahap ini adalah kalau dilihat dari unit-unitnya banyaknya lebih ke 3D ya gitu. Kalau tadi praproduksi umum gitu, untuk animatiknya mungkin 2 dimensi dan sebagainya. Nah, itu semua memang untuk KKNI level 2 yang kita ujikan di SMK 2 Cikarang Barat ini kalau bisa dikatakan generalis. Jadi diharapkan kalian bisa memenuhi persyaratan semua unit kompetensi. Jadi kalian
memahami semua yang ada di bidang animasi. Tapi insya Allah dalam proses pengerjaan ini semua nanti kita akan melaksanakan secara teamwork. Jadi kalian tidak usah khawatir, insya Allah akan ada tutorialnya, ada cara penanganannya, dan bisa konsultasi ke pembimbing-pembimbingnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah pasca produksi. Nah, di bagian pasca produksi ini, yang seperti yang kalian tahu bahwa kalian adalah pada tahap untuk finishing gitu ya, finishing dari tahap produksi tadi. Jadi membuat kalau di produksi animate-nya mungkin ya, kalau di praproduksi di pasca produksi kalian lebih ke finishing-nya. Jadi komposisi semua hasil animate dari satu kelompok itu akan dilakukan di pasca produksi. Oke, selanjutnya. Nah, nanti kalian ketika uji LSP atau persiapan pembelajaran untuk mempersiapkan LSP atau bimbingan, nanti kalian akan disiapkan satu soal cerita dalam bentuk premis atau visual atau gambaran. Kenapa ini kami sajikan? Karena kami mempunyai tema saat ini yaitu semangat LSP dengan maksimum waktu 30 detik ya. Jadi nanti cerita soalnya insya Allah akan disampaikan di classroom. Jadi nanti kalian akan melihat batasan ceritanya seperti apa. Insya Allah kalian akan lebih terarah ya. Jadi kalian membuat bukti-buktinya mengacu pada soal yang akan kami berikan, yaitu berupa visual atau gambaran. Seperti ini contohnya. Ini dilaksanakan tahun kemarin. Jadi kalau tahun kemarin tekniknya itu satu cerita untuk satu angkatan, yaitu 62 anak. Nah, untuk saat ini kalian akan diberikan satu cerita gitu ya. Tapi dilaksanakannya untuk satu kelompok yang terdiri dari 10 anak. Ya, jadi mungkin akan lebih mempermudah kalian dalam koordinasinya, bagi-bagi tugasnya. Kalau tahun kemarin satu cerita ini dipakai untuk 62 anak, yaitu 2 kelas. Kalau tahun ini, LSP tahun ini, tahun 2021, insya Allah kalian akan dibagi satu kelompok 10 anggota dengan satu cerita. Yang durasi waktunya adalah maksimum 30 detik ya, dengan tema semangat LSP. Bisa dilihat ya seperti ini bentuk visualisasi gambarnya. Insya Allah nanti semua materi yang Ibu presentasikan hari ini akan ada di classroom. Selanjutnya, nah ketika tadi Ibu sudah sampaikan unit-unit kompetensi yang ada di praproduksi, ini adalah dokumen-dokumen yang harus kalian kumpulkan. Jadi walaupun kalian dalam satu kelompok terdiri dari 10 anak, mungkin nanti akan ada pembagian nih. Semuanya akan bikin storyline. Jadi walaupun kalian dalam satu kelompok dan ada satu storyline atau storyboard yang dipakai untuk tahap produksi, tapi di tahap praproduksi kalian masing-masing anggota di satu kelompok tersebut harus memiliki bukti-bukti ini. Ya, misalkan tadi ada cerita, visualisasinya sudah ada. Kemudian di tahap praproduksi, kalian kan satu kelompok terdiri dari 10 anggota. Nah, masing-masing anggota harus memiliki yang namanya pertama storyline, kedua storyboard. Ya, storyboard ini akan memvisualisasikan. Storyboard ini manual ya, jadi masih sketsa gambar kalian sendiri. Template-nya sudah ada di classroom. Insya Allah semua template ada ya. Nanti untuk teknik menggambarnya bagaimana biar lebih baik lagi, nanti insya Allah akan ada video tutorial dari guru produktif di jurusan animasi. Nah, nomor 2 itu adalah storyboard, di mana ada background-nya atau latarnya, backsound-nya, di situ keterangannya. Misalkan ketika di scene 1 itu ada suara angin berhembus, nah itu ditulis saja lebih lengkap di template yang ada di storyboard tersebut. Kemudian properti desainnya, kemudian desain suasana, environment design. Jadi kayak suasana mungkin ketika shoot area lingkungan di rumahnya, nah itu dijelaskan lebih detail di storyboardnya. Template-nya ada, insya Allah nanti akan ada. Kemudian ketiga, animatik, yaitu previsualisasi. Jadi gambar storyboard manual tersebut dibuat digitalisasinya dan bergerak ya. Kalau animatik itu selain bergerak, mungkin tidak harus menggunakan warna ya, hitam putih tidak apa-apa. Tapi ada suaranya, ada dubbingnya, jadi sudah ada unsur suaranya di situ. Nah, kemudian keempat adalah desain karakter. Nah, tadi saya sudah sampaikan untuk tahun ini, untuk IP animasinya semuanya sudah kami siapkan. Bahkan mungkin sudah di rigging ya, jadi kalian tinggal animate saja.
Nanti dalam bukti praproduksi untuk desain karakter ini, kalian buat gambar sketsa manual dari IP animasi yang sudah ada. Jadi kalian gambar ulang di kertas A4 yang dibagi 3. Nah, kalau ini contohnya itu Panca Eka Mukti. Nah, untuk tahun ini kita akan pakai IP animasi Panca dan Sekar. Nah, Sekar nanti akan ada di Classroom. Sudah Ibu upload di Classroom, sudah ada konsep artnya. Jadi kalian bisa menggambar sketsa manual di A4, dibagi 2 berarti ya. Kalau ini kan bagi 3. Jadi bagi 2, isinya Panca, kemudian Sekar. Itu digambar manual ya, karena di tahap praproduksi itu masih manual. Jadi kalian gambar sketsa manual. Jadi masih menggunakan pensil. Ibu ulangi ya. Jadi tadi untuk praproduksi, kalian walaupun kerja dalam satu kelompok, tetap kalian harus memiliki bukti-bukti ini. Karena memang pada dasarnya yang diuji adalah personal. Namun karena di jurusan animasi ini sifatnya generalis dan waktu yang diberikan sangat terbatas, maka kami dari jurusan dan diizinkan oleh LSP SMK 2 serta IDUKA atau industri, kalian boleh melakukan secara kelompok dengan syarat walaupun kalian punya satu video, tapi semua dokumen tersebut harus kalian bikin dengan tangan kalian sendiri. Pertama, storyline. Itu kalian bikin sendiri dari contoh soal yang akan diberikan oleh pembimbing. Kedua, storyboard. Storyboard juga ada template ya, kalian gambar ulang juga. Jadi masing-masing setiap anggota dalam satu kelompok harus membuat storyboard sendiri dengan gambarnya sendiri-sendiri. Ya, dimana untuk storyboard itu terdiri dari background, latar, background, property design, desain suasana, environment, desain, nah itu semua kalian lengkapin di template storyboard. Ketiga, animatic. Nah, untuk animatic, dari yang tadi manual, kalian bisa tracing, kemudian kalian buat bergerak. Bebas aplikasinya apapun. Yang penting, storyboard yang tadinya manual bisa kita lihat dalam bentuk digital dan bergerak. Ya, dan ditambahkan suara. Tidak perlu diwarnai ya, hitam putih juga tidak apa-apa. Ya, yang penting ada pergerakan scene by scene ya. 4. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa IP animasinya kita akan menggunakan Panca dan Sekar. Jadi kalian untuk melengkapi bukti praproduksi, kalian akan gambar ulang dengan sketsa manual dengan gambar sendiri di A4 ukuran atau ukuran kertas gitu ya, dibagi 2, ada gambar Panca dan Sekar. Saya pikir sudah cukup jelas ya untuk tahap praproduksinya. Pokoknya semua bahan-bahan, contoh, video tutorial, semuanya akan Ibu upload di Classroom. Jadi insya Allah kalian harus semangat dan motivasinya harus makin besar untuk bisa mempersiapkan LSP. Karena persiapan ini bukan hanya untuk mendapatkan legalitas atau sertifikasi LSP saja, tapi kalian akan lebih percaya diri. Jadi ketika lulus, kalian memiliki portofolio, yaitu hasil karya video ini. Dan juga kalian juga akan merasa percaya diri, karena insya Allah kalian akan terlatih dengan proses persiapan LSP ini. Semua materi, semua tekniknya kalian akan pelajari saat ini. Jadi ketika lulus, kalian bisa percaya diri untuk masuk ke studio. Gitu. Selanjutnya, nah di tahap produksi, setiap asesi mengerjakan satu scene. Jadi misalkan satu kelompok ada 10 anak dengan satu cerita. Setelah kamu sudah bikin praproduksi, kalian memiliki otoritas untuk membagi setiap anggota satu scene. Atau mungkin kalau scene-nya sedikit, ya ada pembagian tugasnya yang adil ya. Karena nanti ketika hari H-nya, kami asesor akan menilai siapa yang memiliki peran besar, mana yang tidak. Karena harus semuanya berperan. Tidak ada yang hanya menuliskan nama saja. Jadi semuanya harus memiliki perannya masing-masing. Nah, semua itu akan ada di tahap produksi. Jadi kalian walaupun satu kelompok tetap semuanya harus memiliki perannya masing-masing. Selanjutnya. Nah, di tahap pasca produksi ini, kalian akan mempersiapkan yaitu komposisi teknik layar 3 dimensi. Kemudian editing, sampai akhirnya kalian akan mendapatkan satu video yang utuh yang siap dipublish. Jadi insya Allah karya kalian akan dipublish di jurusan animasi ya, di channel jurusan animasi. Dan itu akan menjadi satu portofolio. Jadi salah satu portofolionya tidak hanya portofolio personal yang sudah kalian kerjakan masing-masing di rumah, tapi juga portofolio satu kelompok ya, satu kelompok yang bisa
menjadi satu apa ya namanya poin untuk ketika kalian lulus, kalian punya satu portofolio yang komplit gitu. Semua aspek ada di video tersebut. Oleh karena itu, saya mohon kerjasamanya kalian. Mohon kalian tertib dan mengikuti setiap jadwal yang sudah diberikan, yaitu dari mulai pembelajaran asinkron, pembelajaran sinkron, semuanya kalian ikuti tahapannya. Ya, ada deadline-nya ya. Jadi mohon setiap kelompok mengupload semua progresnya. Jadi nanti akan ada jadwal pembimbing akan mengecek sejauh mana progres dari setiap kelompok. Jadi jangan sampai dikerjakan ketika sudah waktunya pengumpulan. Semuanya yang mengatur waktu dan pekerjaan itu di kelompoknya masing-masing. Tapi jika kalian ada kendala, kalian boleh diskusi dengan pembimbingnya. Ya, jadi kami di jurusan akan standby untuk mendampingi kalian. Walaupun mungkin proses pembelajarannya tidak bisa full offline di sekolah. Tapi kami pastikan dengan video ini dan beberapa video dari guru-guru lain bisa membantu kalian dalam menuntaskan pekerjaan kalian untuk persiapan LSP. Insya Allah saya yakin kalian pasti bisa. Lanjut ya. Nah, ini ada tugas tambahan. Untuk modeling IP animasi sudah disiapkan. Kedua, storyline nanti atau storyboard yang digunakan untuk tahap produksi di setiap kelompok, pilih yang terbaik. Walaupun kalian setiap anggota membuat dengan sketsa kalian, pasti saya yakin dari satu kelompok itu akan ada yang menghasilkan storyline dan storyboard yang dapat dimengerti oleh satu kelompok tersebut. Jadi kalian bisa lebih mudah dalam merealisasikannya dalam bentuk animasinya. Kenapa hal itu diperlukan? Karena lebih mempermudah kalian dalam proses produksi. Karena mungkin ada yang bisa menggambar, ada yang menggambarnya sangat mahir. Nah, mungkin yang mahir itu bisa menjadi panduan untuk kelompok tersebut dalam membuat produksinya, ya. Jadi kalian pilih yang terbaik, ya, walaupun kalian membuat masing-masing. Tetap itu dipakai untuk melengkapi bukti praproduksi. Tapi ketika tahap produksi, kalian bisa pilih dari yang terbaik di kelompok tersebut. Oke, kemudian dubbing. Nah, kalian juga bisa pilih yang terbaik. Pasti ada bakat-bakat voice over atau yang bisa dubber gitu. Nah, kamu pilih yang memiliki karakter yang sesuai dengan cerita yang diberikan oleh pembimbing. Jadi, tidak harus semua kebagian dubbing, tidak harus. Pilih saja yang terbaik. Siapa yang bisa memenuhi kriteria untuk cerita tersebut ya. Jadi yang ketiga itu adalah dubbing. Keempat yaitu editing hasil rendering semua scene. Nah, jadi nanti kalian juga ketika sudah menjadi satu animasi, kalian pilih siapa teman yang akan finishing gitu ya, yang akan merapihkan video animasi yang kalian buat. Jadi memang semuanya itu teamwork ya, walaupun kita punya pembagian tugas masing-masing, tapi kita harus berperan di kelompok tersebut ya. Jadi ini adalah tugas-tugas tambahan yang perlu kalian siapkan di satu kelompok tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, pelaksanaan LSP animasi untuk tahun ajaran 2021 yaitu seperti berikut. Ya. Sesi 1 itu adalah 30 asesi dengan 3 asesor. Jadi setiap ruangan itu ada satu kelompok yang mengerjakan satu cerita. Akan diuji oleh satu asesor. Nah, hari pertama itu akan mengerjakan praproduksi. Jadi nanti setiap anak walaupun sudah mengerjakan secara kelompok, tetap mereka harus memiliki bukti-bukti praproduksi yang tadi saya sudah sampaikan. Ada storyline, storyboard manual, kemudian animatik, kemudian sketsa gambar IP animasi Sekar dan Panca. Itu setiap orang pada hari H harus membawa dokumen-dokumen tersebut ya, walaupun memang pekerjaannya secara kelompok. Nah, itu untuk sesi pertama ya, hari pertama untuk praproduksi. Nah, untuk sesi kedua itu adalah sesi kedua itu untuk anak selanjutnya. Jadi memang kita berikan waktu 1 hari. Jadi yang sesi 1 itu akan mengerjakan praproduksi tanggal 18 Oktober. Kemudian untuk produksinya diadakannya tanggal 20 Oktober. Sehingga masih ada waktu 1 hari untuk mempersiapkan dokumen-dokumen untuk produksinya. Untuk sesi kedua itu tanggal praproduksinya itu tanggal 19 Oktober. Kemudian untuk produksinya itu 21 Oktober. Jadi kalian diberikan waktu 1 hari, slot 1 hari untuk mempersiapkan dokumen untuk tahap selanjutnya, yaitu diproduksi. Oke, pelaksanaannya itu dari jam 8 sampai jam 12 ya. Untuk yang ada kesalahan ya, mohon maaf di bagian poin kedua.
pelaksanaan itu dari jam 8 sampai jam 12. Lanjut ya. Nah, ini adalah contoh hasil LSP. Ya, jadi ini adalah praproduksi ini bisa kalian lihat di YouTube. Salah satu contoh praproduksi dari kakak tingkat kalian sebelumnya. Ya, hasilnya seperti apa? Itu yang kita upload itu untuk contoh animatik. Ya, kemudian untuk produksinya itu adalah gabungan satu angkatan. Yang tadi saya bilang bahwa kalau angkatan tahun kemarin satu cerita untuk satu angkatan. Namun karena kondisi kalian saat ini masih pandemi dan untuk menghadirkan satu angkatan dalam waktu bersamaan agak kurang efektif, jadi kami buat satu kelompok itu terdiri dari 10 anak. Nah, itu linknya ada di sini. Kemudian semua pembelajaran asinkronnya itu akan dimulai tanggal 1 September. Jadi mohon kalian mulai belajar di Classroom, linknya ada, nanti insya Allah akan kami sampaikan di grup. Nah, semuanya itu kalian pelajari yang ada di asinkron dan semua ada petunjuknya. Kalau ada yang bingung bisa komen di tempat komen di Classroom-nya. Oke, selanjutnya. Nah, untuk proses pendaftaran, insya Allah juga ada bagaimana cara tahapannya di Classroom. Sudah ada videonya, jadi kalian bisa lihat bagaimana cara pendaftarannya. Nah, ini adalah linknya. Oke, selanjutnya. Nah, persyaratan bagi kalian yang mau melaksanakan uji LSP, pertama adalah rapot semester 1 sampai semester 5 itu sudah tuntas. Jadi pastikan poin 1 itu sudah tuntas semuanya. Jadi bagi yang merasa nilainya masih ada yang belum tuntas, mohon dituntaskan dengan cara koordinasi dengan wali kelas atau bisa menghubungi guru yang mengajarnya. Sebaiknya sih bisa lapor dulu ke wali kelas, menyampaikan bahwa ada nilai yang masih belum tuntas, agar ketika proses pendaftaran itu nilai rapot semua sudah tuntas. Kedua adalah sertifikat PKL, ya. Jadi insya Allah untuk sertifikat PKL itu juga salah satu persyaratan. Bagi yang sudah PKL, insya Allah aman, tinggal menunggu sertifikat PKL dari sekolah. Karena memang kemarin sudah dilakukan presentasi ya, laporan PKL, dan insya Allah semuanya sudah lengkap. Tinggal menunggu sertifikat PKL. Tapi juga ada beberapa ya industri yang memberikan sertifikat PKL. Jadi mohon dua poin ini harus kalian lengkapi. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada quote saya. Kerja keras tidak akan mengkhianati hasil ya. Jadi bagi kalian yang mungkin masih belum termotivasi untuk bisa semangat menyambut LSP ini, tidak ada kata terlambat. Jadi mohon buat kalian agar tetap semangat, agar tetap memanfaatkan waktu yang ada ya, memanfaatkan waktu yang ada di rumah, maksimalkan waktunya, produktifkan waktunya, karena waktu kalian belajar di SMK 2 Cikarang Barat untuk kelas 12 itu efektivitasnya itu hanya 1 semester. Ya, jadi 1 semester 2 itu kalian sudah mempersiapkan diri untuk menyambut yang namanya kalian menjadi masyarakat. Itu kalian akan bekerja di tempat yang memang kalian harapkan, misalkan studio atau mungkin kalian akan melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Ya, jadi kalian tidak ada kata terlambat dan mohon kalian kerja keras. Selanjutnya, nah kerja keras yang ikhlas itu tidak akan membuatmu kecewa apapun hasil akhirnya. Jadi apapun hasil akhirnya nanti ketika uji LSP atau ketika kalian lulus nanti, ketika kalian kerja keras dan kalian ikhlas, insya Allah apapun hasilnya itu kalian akan merasa bersyukur dengan prosesnya. Sekali lagi, kami di jurusan animasi dan guru-guru semua akan standby membersamai kalian, akan standby untuk membimbing kalian untuk mencapai cita-cita yang kalian harapkan. Jadi mohon kita sama-sama kerjasama, kita sama-sama kolaborasi, jangan ada lagi penyesalan ketika kalian kenapa masuk jurusan animasi atau mungkin kalian merasa kurang percaya diri dengan jurusan kalian sendiri. Sekali lagi ya, apalagi saat ini untuk di saat pandemi seperti ini banyak seleksi alam terhadap profesi-profesi. Ya, banyak profesi-profesi ketika pandemi teruji gitu. Oh, ternyata profesi ini tidak bisa bertahan ketika kita harus bekerja WFH di rumah. Sedangkan satu-satunya yang bukan satu-satunya, banyak dan salah satunya adalah animasi. Banyak industri animasi yang mereka sendiri lagi hektiknya banget ketika pandemi. Jadi mereka tidak terganggu dengan kondisi pandemi. Mereka masih bisa berkarya, mereka masih bisa produktif, mereka bisa
menghasilkan sesuatu di profesinya itu. Jadi mohon bagi kalian yang masih merasa belum termotivasi untuk di jurusan animasi, mulailah bangun gitu. Mulai kita bersama-sama persiapkan diri untuk menyambut animasi LSP animasi ini lebih baik lagi, sehingga nanti hasil video yang kalian buat dalam setiap kelompok maksimal gitu ya. Jadi tidak hanya untuk formalitas menuntaskan LSP saja, tapi memang sebagai salah satu batu loncatan kalian untuk ketika portofolio, untuk ketika lulus dari SMK 2. Ada ijazah, kemudian ada sertifikat PKL, ada sertifikat LSP, ditambah portofolio yang mumpuni, insya Allah tanpa harus menunggu waktu lama, kalian akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai harapan kalian, yaitu di studio animasi. Kalaupun kalian nanti akan lanjut ke perguruan tinggi negeri, banyak jalur, banyak kesempatan. Nah, insya Allah juga ketika prosesnya kalian lakukan dengan maksimal, pasti akan mendapatkan hasil yang maksimal juga. Ya, jadi tetap semangat, tetap percaya diri, tetap persiapkan semua bahan-bahan, semua bukti-bukti yang ada, yang kami sudah upload di Classroom. Ya, jadi mohon kerjasamanya, kita sama-sama berkolaborasi. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Bu Nuni sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Sekali lagi apa yang kami sampaikan, saya mewakili guru-guru semuanya, ingin memotivasi kalian tetap semangat gitu ya, tetap berkarya, tetap produktif dimanapun kalian berada, walaupun kalian di rumah, kita sama-sama tetap berkolaborasi. Semoga apa yang kita niatkan, insya Allah mendapatkan hasil yang maksimal. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.